Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, memberi nikmat hingga kita dapat mengisi hari-hari kita dengan baik di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga setiap amal yang kita kerjakan menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Islam menghadapi tentara Romawi dalam perang Yarmuk, umat Islam hampir saja mengalami kekalahan. Hingga muncullah beberapa orang mujahid yang mengobarkan semangat perjuangan, yang menghidupkan kembali semangat jihad dan membakar gelora perjuangan di kalangan umat Islam, yang akhirnya mengulangi pertempuran begitu hebat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam pada waktu itu. Dalam perang ini muncul peristiwa-peristiwa heroik yang amat mengagumkan dan kejadian-kejadian yang boleh kita katakan sangat membanggakan. Ada sahabat yang bernama Ikrimah, ada Mujahid, ada Harith, ada Ayas yang kebetulan terluka parah. Mereka betul-betul berada di ambang kematian. Ketika itu Ikrimah meminta agar diberikan air. Tapi sebelum air itu sampai di tenggorokannya, ia mendengar Harith juga meminta air. Maka dia menyuruh orang yang tadinya membawakan air untuk mendahulukan Al-Harith. Tapi sebelum Al-Harith sempat meminum air yang dituangkan, ia mendengar Ayas juga meminta air. Maka kata Harith, berikan dahulu kepadanya. Sayang, sebelum orang yang membawa air ini sampai kepada Ayas, beliau pun sudah menemukan syahid. Dan beliau segera kembali kepada Al-Harith dan Ikrimah. Sayangnya kedua-duanya juga sudah wafat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini menggambarkan kepada kita betapa eratnya hati orang-orang beriman ini dulu, hingga bisa mereka lebih mengutamakan orang lain berbanding diri mereka sendiri. Sepertinya apa yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka betul-betul masuk ke dalam jiwa mereka. Karena Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang mukmin itu seperti satu jasad. Idza ishtaka adu tuda'a sairul jasad bil humma. Apabila sakit satu, maka yang juga akan merasakan sakitnya. Bila yang satu terluka, maka yang lain juga akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu, bisa kita lihat dalam perjalanan kehidupan sejarah agama ini, umat Islam itu selalu bahu-membahu, saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Tidak ada penderitaan kecuali semuanya akan merasakan penderitaan. Dan tidak ada yang sakit kecuali semuanya akan merasakan kesakitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyemaikan bibit-bibit persaudaraan, dan bibit-bibit itu tumbuh dengan subur
di dalam hati setiap orang-orang beriman. Bisa kita lihat ketika beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah, satu tempat yang jaraknya pada dasarnya cukup jauh. Orang-orangnya tidak pernah saling kenal, kecuali hanya sebahagian kecil daripadanya. Tapi begitu orang-orang Mekah pindah, seolah-olah ada satu ikatan yang tak mungkin lagi diungkaikan, yaitu ikatan persaudaraan sesama Muslim. Mereka tahu bahwa orang yang pindah dari Mekah ke kota Madinah itu hanya membawa perlengkapan seadanya, hingga mereka mengalami kesulitan hidup. Mereka juga mengalami masalah. Maka saat itulah orang-orang Madinah yang sudah terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka dipenuhi oleh kecintaan kepada saudaranya, mereka memberikan bantuan sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut itu di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang menghuni negeri serta mereka sudah beriman sebelum orang-orang muhajirin itu sampai ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajidu fi sudurihim hajah. Sedikit pun, kata Allah, tidak ada rasa berat di dalam hati orang-orang Ansar atau orang Madinah ini untuk menerima kedatangan orang-orang Mekah, walaupun jumlahnya cukup banyak. Bahkan sebahagian dari orang-orang Madinah itu justru lebih mendahulukan kepentingan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan persaudaraan ini yang terus ingin dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu tidak akan kuat tanpa persaudaraan. Dan apa yang dihadapi oleh orang-orang beriman itu akan senantiasa kita lihat dalam kehidupan kita. Maka kalau dulu mereka sangat kesulitan karena mereka menghadapi gejolak-gejolak dakwah, tantangan-tantangan menyebarkan agama, maka pada hari ini situasinya sudah tentu berbeda. Di saat Islam sudah berkembang sedemikian rupa, kita sudah menjadi umat yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak. Namun bukan berarti Islam tidak punya tantangan. Pada hari ini tantangan kita bukan lagi menyebarkan dakwah, tetapi mengantisipasi masalah internal yang muncul dalam umat Islam itu sendiri. Kita tahu, sekarang kita sedang berhadapan dengan satu problem global yang menyebabkan semua orang mengeluh, yang menyebabkan ekonomi sebahagian umat menjadi mati karena kita tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Akibatnya orang-orang yang tadinya bisa bekerja, mereka harus berhenti. Orang-orang yang tadinya punya aktivitas, mereka juga harus meninggalkannya. Sumber-sumber ekonomi yang tadinya bisa dimanfaatkan oleh sebagian umat Islam, justru itu hilang seketika ketika kita menghadapi peristiwa dan kejadian seperti yang kita alami saat ini. Maka oleh karena itu, jika orang terdahulu bisa menumbuhkan sifat-sifat persaudaraannya, bagi kita sekaranglah saatnya untuk memperlihatkan itu. Bukankah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu juga yang kita baca hari ini? Kalimat-kalimat dorongan yang diucapkan oleh Nabi dulu kepada orang-orang yang hidup di masa beliau, itu juga yang kita bacakan pada hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Siapa yang melepaskan orang mukmin dari satu kesulitan-kesulitan di dunia, baik yang berbentuk kesulitan ekonomi ataupun yang berbentuk kesulitan dalam umpamanya penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan ia dari kesulitan-kesulitan akhirat. Wa man yassara an mu'sir, dan siapa yang menyenangkan orang-orang yang kesulitan atau yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah,
maka Allah akan mudahkan pula ia di dunia dan akhirat. Kadang kita tidak tahu dan melupakan kunci kebaikan kehidupan itu. Sebetulnya baiknya hidup itu bukan hanya dalam persoalan gigihnya kita berusaha dan giatnya kita bekerja. Ada kalanya pertolongan Allah itu akan datang ketika kita mampu memberikan pertolongan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dari kita. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya ini, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita mampu dan mau menolong orang lain. Saudara-saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita tahu kita berada di dalam bulan suci Ramadan, dan salah satu sifat bulan Ramadan itu adalah karim. Karim ini artinya senantiasa memberi. Karena itu Allah limpahkan rahmatnya. Bukan hanya orang Islam yang mendapatkannya, tapi bahkan non-muslim pun ikut menikmati karimnya bulan Ramadan ini. Dan bila kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beliau memperlihatkan nilai-nilai karimnya Ramadan ini, maka kita akan temukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling gemar bersedekah. Bahkan tidak ada orang yang datang kecuali senantiasa mereka selalu akan mendapatkan apa dari Rasulullah, sekalipun bukan yang mereka minta. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi itu adalah ketika beliau berada di dalam bulan Ramadan. Sampai-sampai diberitakan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan lebih cepat daripada angin berhembus. Artinya beliau tidak pernah menunggu waktu. Itulah sifat Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tentu hal ini bukan berarti hanya sekedar untuk kita baca, namun harus kita contoh. Lalu apa yang akan menjadi kunci agar semangat bersedekah itu tumbuh di dalam hati kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama, yakinkanlah diri kita bahwa apa yang kita berikan itu ada kalanya itu adalah hak si penerima, bukan hak kita. Karena kadang-kadang Allah memberikan nikmat kepada orang lain justru melalui jalur tangan kita. Sebab itu Allah katakan di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka, orang-orang yang memiliki kelebihan, ada harta orang-orang miskin, ada harta orang-orang yang tidak mendapatkan kelebihan. Maka harta itu harus kita berikan kepada mereka. Karena jika kita tahan, akan menyebabkan percampuran antara harta kita dengan harta orang lain. Sebab itu Allah suruh ambil dan bersihkan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta dari orang-orang kaya, agar harta itu bisa membersihkan mereka dari sifat kikir, dan juga bisa membersihkan harta-harta mereka dari harta-harta yang tidak baik. Kemudian yang kedua, agar semangat bersedekah itu tumbuh di dalam hati kita, yakinilah bahwa harta tidak akan pernah berkurang jika disedekahkan. Dia tidak sama dengan pemikiran yang selalu ada pada kita yang menghitung-hitung secara matematis, bahwa sesuatu kalau diberi, dia berkurang. Sementara sedekah ini, kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah sama sekali tidak akan pernah mengurangi sedikit pun harta benda. Karena itu, belum pernah kita dengar di dalam kehidupan kita ini bahwa ada orang yang rajin bersedekah, lalu dia berubah menjadi miskin. Ada orang yang rajin memberi, lalu dia berubah menjadi papa. Sudah Allah jamin di dalam Al-Quran,
bahwa sedekah itu tidak akan kurang. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jaminan. Kemudian yang ketiga, harta jika disedekahkan, dia akan bertambah. Mungkin kalau kita pikir secara logis, agak sulit untuk membayangkannya. Tetapi Allah mengumpamakan sedekah itu seperti menanam tanaman. Satu biji yang kita tanam, ia akan menumbuhkan beberapa tangkai. Itu Allah di dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah sama seperti orang yang menanam sebiji benih. Lalu dari sebiji benih itu tumbuh 7 tangkai, dan di setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya apa yang kita berikan, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini adalah investasi, keuntungan investasi yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Belum pernah ada investasi yang berhasil membuahkan keuntungan sampai 700 kali lipat. Bahkan di dalam perbankan pun kalau kita lihat, jika kita letakkan deposito, perbankan cuma berani memberikan maksimal 7,3 atau 6,5% dari apa yang kita tanam. Tapi ketika kita menanam, berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan lipat gandakan, bahkan sampai 700 kali lipat. Pengalaman-pengalaman yang unik ini pernah dialami oleh orang-orang yang sudah merasakan manisnya sedekah ini. Dan anehnya justru itu adalah sebahagian non-muslim. Mereka tahu bahwa sedekah itu akan mendatangkan keuntungan dan kebaikan yang sangat besar. Akhirnya mereka tidak pernah terhalang untuk memberi. Manusia terkaya pada hari ini, mungkin kita katakan Bill Gates, itu jangan dibilang bahwa beliau tidak bersedekah, bahwa kekayaan itu hanya beliau pegang dan tidak beliau putarkan. Justru dalam kekayaan hari ini, beliau memiliki yayasan-yayasan yang sangat banyak, yang yayasan itu bergerak dalam bidang amal-amal sosial. Sampai beliau memiliki satu buku yang menjelaskan tentang manfaat daripada sedekah. Beliau sebutkan bahwa cara efektif untuk menumbuhkan harta benda, salah satunya perbelanjaan sedekah memang harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat, bersedekah itu akan meringankan tanggung jawab kita nanti di hari akhirat. Tidak sekali dua disampaikan kepada kita oleh para ustadz, alim ulama, bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang harta benda kita. Dan ini sudah jelas di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti kata Allah, kamu akan ditanya kembali tentang semua nikmat yang pernah diberikan kepadamu. Baik nikmat itu berupa kesehatan badan, ataupun pekerjaan, pangkat, fasilitas hidup, dan terlebih lagi adalah harta benda. Maka ia juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kata Nabi dalam sebuah riwayat, 4 pertanyaan Allah nanti di hari akhirat, yang paling rumit menyelesaikannya itu adalah harta benda. Karena tentang umur, Allah tanya 1. Tentang badan, Allah tanya 1. Tentang ilmu, juga Allah tanya 1. Tetapi tentang harta benda, Allah mempertanyakan 2. Min ainak tasabah, wa aina anfaqah. Dari mana kita mendapatkan harta itu, dan kemana kita berikan. Maka kalau harta itu semuanya kita tahan, tentu kita harus menjawab pertanyaan dari semua yang kita tahan. Tapi kalau sebahagiannya kita sedekahkan, maka terlepaslah tanggung jawab kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah terhadap yang sudah kita sedekahkan ini. Karena itu, muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling nyaman kehidupannya dan ringan prosesnya di hari akhirat, orang yang paling mampu
membersihkan harta-harta benda yang mereka miliki ketika hidup di dunia. Kemudian yang kelima, menjadi sedekah itu akan menjadi penolong kita di akhirat. Dalam hadis terdahulu yang sudah kita bacakan, man nafasa kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang meringankan beban orang-orang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya nanti di hari akhirat. Saudaraku muslimin, kalau kita berbicara tentang kesulitan, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kesulitan akhirat. Sesulit-sulit apapun kita di dalam kehidupan di dunia ini, kita masih punya penolong. Kekurangan uang kita misalkan, kita masih punya teman untuk meminjam. Sakit badan kita, kita masih punya dokter untuk merawat. Tetapi kalau kita menghadapi kesulitan di akhirat, siapa yang akan memberikan bantuan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Karena pada hari itu, yaum la dhilla illa dhilluh. Hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Yang lain yang selama hidup di dunia ini kita anggap ia bisa memberikan pertolongan kepada kita, semuanya menghilang. Tidak akan pernah nampak sama sekali. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yaum la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bisa digunakan anak, tidak akan ada manfaat harta. Sekalipun anak kita ramai ketika hidup di dunia, harta kita banyak ketika kita masih bekerja dulu, tapi di akhirat nanti semuanya itu akan hilang serta-merta. Yang dapat membantu kita hanyalah amal soleh kita. Baik amal soleh itu yang bersifat fisik ataupun yang bersifat maliyah. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan harta itu ketika kita sangat membutuhkan. Maka dalam satu riwayat pernah disampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, jangan kalian banyak menyimpan uang, tetapi kata Allah, simpanlah di tempatku. Kalau engkau menyimpannya di tempatku, ia tidak akan terbakar, ia tidak akan berkurang, dan ia tidak akan dicuri oleh orang lain. Saatnya nanti engkau membutuhkan uang itu, maka aku akan mengembalikannya kepadamu. Kapan saatnya kita membutuhkan? Tidak lain ketika kita berhadapan dengan Allah. Kita akui kita membutuhkannya, tapi di akhirat kita justru lebih membutuhkannya. Maka bayangkan kehidupan kita di akhirat. Bayangkan buahnya yang akan Allah datangkan bagi kita nanti di hari akhirat. Ia akan memotivasi kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersedekah. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi pada hari ini tidaklah akan berlangsung lama hingga kita tidak menyaksikan saudara-saudara kita lebih menderita. Dan selama itu masih terjadi, kesempatan bagi kita untuk memperluas ladang-ladang amal dalam bentuk sedekah, memperbanyak benih-benih yang akan tumbuh menjadi amal ibadah dalam harta benda yang buahnya pasti akan kita petik kelak di hari akhirat. Semoga Ramadan ini senantiasa membawa kebaikan dan keberkahan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.